Oke, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Randa Dwi Hasmidiani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang semua yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran filsafat pendidikan esensialisme dan rekonstruksionalisme, yang dimana anggota dari kelompok 2 ini ialah terdiri dari Susan Rahman dengan nomor NIM 0603 138202505 Lalu ada saya Okta Priani dengan NIM 0603 138202505 dan Nyayu Audia Sahira dengan NIM 0603 138202506 Next, baiklah, pada kesempatan kali ini submateri yang akan kami bahas ialah mengenai esensialisme dan rekonstruksionalisme. Esensialisme ini materi yang akan dibahas mengenai pengertian aliran filsafat esensialisme, tokoh-tokoh aliran filsafat esensialisme, pandangan aliran filsafat esensialisme terhadap pendidikan. Lalu yang rekonstruksionalisme itu terdapat 3 poin juga, yaitu mengenai pengertian aliran filsafat rekonstruksionalisme, tokoh-tokoh aliran filsafat rekonstruksionalisme, dan pandangan aliran filsafat rekonstruksionalisme terhadap pendidikan. Langsung saja untuk materi yang pertama ialah mengenai filsafat esensialisme yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan kami yaitu Nyayu Audia Sahira. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Saudari Okta Apriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat yaitu esensialisme. Nah, di mana pada aliran filsafat esensialisme ini adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Nah, filsafat esensialisme ini merupakan filsafat pendidikan yang konservatif yang dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap praktik pendidikan progresif di sekolah-sekolah. Para esensialisme juga berpendapat bahwa fungsi utama sekolah itu adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda, di mana pendidikan harus menanamkan nilai-nilai luhur yang tertata. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai adapun tokoh-tokoh aliran filsafat esensialisme, yaitu yang pertama itu ada Johann Friedrich Herbart pada tahun 1776 sampai 1841, di mana menurutnya tujuan pendidikan ini adalah menyesuaikan jiwa seseorang dan kebijaksanaan Tuhan, artinya ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Dan ada George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Ia mengemukakan adanya sintesa antara ilmu, pengetahuan, dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Sebuah penerapan yang dapat dijadikan contoh mengenai sintesa ini adalah pada teori sejarah. Setelah itu ada William T. Harris, yaitu di mana tugas pendidikan adalah menjadikan terbuka berdasarkan susunan yang tidak terletakkan dalam bersendiakan kesatuan spiritual sekolah, adalah yang memelihara nilai yang turun-menurut dan menjadi penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Dan terakhir ada George Santayana, di mana beliau mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. Selanjutnya di sini ada pandangan aliran filsafat esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Nah, dalam konsep esensialisme, pendidikan tujuan ini bertujuan untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya, eh, pandangan aliran filsafat akan dijelaskan oleh teman saya, Susana Ramania.
Baiklah, Baiklah, kepada Saudari Susana Mania untuk dipersilakan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari. baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pandangan aliran filsafat esensial. Yang kedua yaitu mengenai kurikulum, di mana kurikulum pada aliran esensial yaitu merupakan kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran penguasaan materi. Kurikulum tersebut merupakan dasar yang esensial general education yang diperlukan dalam hidup belajar dengan tepat. Berkaitan dengan disiplin tersebut akan dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan nalar siswa. Yang ketiga ada mengenai peran guru dan sekolah. Peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi muda dewasa ini melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Selanjutnya mengenai peranan guru. Banyak persamaan dengan perennial. Guru memegang peran lebih khusus, di mana guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model yang baik untuk digugu dan ditiru. Selanjutnya mengenai aliran filsafat rekonstruksionalisme, di mana dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme itu merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionalisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Meskipun demikian, prinsip yang dimiliki oleh aliran ini tidaklah sama dengan prinsip yang dipegang oleh aliran filsafat perennialisme, di mana aliran rekonstruksionalisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran filsafat rekonstruksionalisme. Yang pertama ada George S. Coates. Pandangan sentral Coates adalah ketika pendidikan dalam sejarah digunakan untuk mengenal peserta didik pada tradisi budaya, sosial, dan kondisi budaya. Dalam waktu yang sama telah direduksi oleh sains modern, teknologi, dan industrialisasi. Yang kedua ada Theodore Bremel yang menekankan untuk membangun tujuan-tujuan yang jernih untuk pembebasan. Dalam maksud lain, dia menyebut persatuan dunia untuk menghilangkan bias yang ditimbulkan nasionalisme yang sempit dan menyatukan komunikasi ke dalam pandangan dunia yang lebih luas. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah, terima kasih. Susan, baiklah di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Susan yaitu mengenai pandangan aliran filsafat rekonstruksionalisme terhadap pendidikan, di mana dalam pendidikan ini pandangan aliran filsafat rekonstruksionisme ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rekonstruksionisme ini terhadap kurikulum, di mana kurikulum sebagai rekonstruksi sosial yang mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu, di mana ini tujuannya adalah untuk tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Tugas kurikulum demikian bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi selalu merupakan suatu bagian dari fungsi pendidikan, di mana ini karena pendidikan selalu berkaitan tujuannya dengan masa yang akan datang atau masa mendatang. Yang kedua yaitu rekonstruksianisme terhadap asas belajar, di mana menurut Jerome Bruner, belajar adalah memperoleh informasi yang bersamaan atau yang bertentangan dengan yang ada, mentransformasinya yaitu memanipulasinya dengan intrapolasi dan ekstrapolasi agar sesuai dengan tugas yang dihadapi dan mengecek keserasiannya dengan tugas. Untuk itu diperlukan pertimbangan dan penilaian. Selanjutnya, rekonstruksianisme terhadap metode pendidikan,
di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya metode ini dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwasanya metode merupakan suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperoleh bagi pengembangan ilmu atau tersistematikannya pemikiran. Fungsi metode secara umum adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sebuah sarana untuk menemukan, menguji, bahkan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Selanjutnya, dari apa yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasannya filsafat pendidikan ini memiliki beberapa aliran filsafat, di antaranya adalah filsafat esensialisme dan rekonstruksionalisme. Aliran filsafat pendidikan esensialisme ini merupakan sebuah perpaduan antara ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Aliran tersebut akan tampak lebih mantap dan kaya akan ide-ide apabila hanya mengambil salah satu dari aliran atau posisi sepihak saja. Pertemuan dua aliran tersebut bersifat elektrik, yakni keduanya berposisi sebagai pendukung, tidak ada yang melebur menjadi satu ataupun tidak melepaskan identitas dan ciri masing-masing. Sedangkan aliran filsafat rekonstruksionalisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, di mana aliran rekonstruksionalisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran Peyamisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.